Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofiatul Uyun, NIM 190321110028 dari kelas A, ingin menjelaskan tentang mini riset manajemen produk agribisnis komoditas kedelai di Kabupaten Bangkalan. Poin-poin yang akan dibahas yaitu: pertama, penentuan pemilihan komoditas, yang kedua, pemilihan produk usaha agribisnis, dan yang ketiga, tujuan utama dari perencangan tata letak. Untuk poin yang pertama yaitu penentuan pemilihan komoditas. Yang pertama, komoditas yang diusahakan dalam usaha agribisnis di Kabupaten Bangkalan yaitu kedelai. Kedelai saat ini banyak dibutuhkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan makannya, terutama di daerah Bangkalan. Yang kedua, kondisi pasar. Kondisi pasarnya sendiri yang ada di Kabupaten Bangkalan ada 3 saluran. Yang pertama, petani tersebut langsung menjual ke konsumen. Saluran kedua, petani menjual ke pedagang perantara, lalu menjualnya ke konsumen. Dan untuk saluran ketiga, petani menjual ke pedagang perantara dan ke pedagang besar, kemudian dijual kepada konsumen. Yang ketiga yaitu topografi dan iklim. Aspek topografi Kabupaten Bangkalan menggambarkan tentang ketinggian wilayah antara 2-100 meter di atas permukaan laut. Kondisi iklim untuk suhu udara yang ada di Kabupaten Bangkalan antara 22 derajat Celcius sampai 34 derajat Celcius. Untuk tingkat kelembapannya sendiri antara 68% sampai 83%. Yang keempat, nilai ekonomis. Nilai ekonomis dari komoditas kedelai ini, bahan baku berupa kacang kedelai merupakan jenis bahan pangan yang memiliki nilai ekonomis dan ketahanan singkat. Poin yang kedua yaitu pemilihan lokasi. Yang pertama, tenaga kerja. Tenaga kerja yang digunakan pada usaha tempe milik Pak Munir ini sebanyak 5 orang, yang berasal dari kecamatan yang berbeda-beda. Tenaga kerja tersebut melakukan pekerjaannya setiap hari mulai dari pukul 8 pagi sampai dengan selesai. Yang kedua, ketersediaan sarana dan prasarana produksi. Sarana dan prasarana dalam usaha tempe ini berjalan dengan baik. Akses untuk melewati tempat usaha tempe ini yaitu melewati rumah-rumah warga, karena letak lokasi usaha tempe ini berada di Jalan Kampung Sawah, Desa Banyuaju, Kecamatan Kamal, RT 3, RW 9, Kamal, Bangkalan. Sarana dan prasarana yang lain berupa adanya mesin penggilingan, drum, saringan, triplek untuk penyangga kedelai, tempat penyimpanan, dan panci besar, serta dengan adanya sumur untuk mengambil air. Yang ketiga yaitu kedekatan dengan pasar. Usaha tempe milik Pak Munir ini dipasarkan langsung ke beberapa pasar seperti Pasar Kamal dan Pasar Soca. Untuk kedekatan bahan bakunya sendiri, bahan baku yang digunakan dalam usaha tempe ini yaitu komoditas kedelai yang diperoleh dari Surabaya dan diangkut menggunakan truk serta sepeda motor. Poin terakhir yaitu perencanaan tata letak. Yang pertama, desain tata letak yang digunakan yaitu tata letak produksi. Desain tata letak pada usaha tempe Pak Munir masih terbilang tradisional dan berskala kecil. Pada gambar yang ada, terdapat tempat untuk penyimpanan kedelai yang berada di paling dalam, jika dilihat dari gambar berada di paling atas. Untuk sebelah kiri terdapat tempat untuk tempe, di bagian kanan terdapat tempat istirahat dan penyimpanan bahan lain, sumur untuk mengambil air, di sebelah sumur terdapat tempat untuk mesin giling, dan di sebelah tempat mesin giling terdapat tempat pencucian dan tempat untuk fermentasi. Keuntungan dan kelemahan tata letak produksi. Tata letak produksi merupakan suatu jenis tata letak yang memprioritaskan urutan yang sama untuk menjalankannya. Adapun keuntungan dari tata letak produksi, yang pertama, biaya penanganan bahan yang rendah. Yang kedua, kebutuhan bahan baku dan bahan penolong bisa direncanakan dengan hati-hati. Yang ketiga, kebutuhan ruangan menjadi lebih kecil. Yang keempat, pengawasan proses produksi jadi lebih mudah. Dan yang kelima, waktu yang digunakan dalam menyelesaikan unit produksi lebih kecil, disebabkan proses produksi tersebut selalu lama. Untuk kekurangan dari tata letak produksi, yang pertama, pekerja akan mengalami kebosanan dalam menyelesaikan tugasnya. Yang kedua, kurang fleksibel apabila dipakai oleh perusahaan yang mempunyai desain pekerja yang cepat. Yang ketiga, jika terjadi kemacetan di bagian KAN, menyebabkan
kemacetan seluruh proses produksi. Dan yang terakhir, investasi dana yang dipakai untuk membeli mesin dan peralatan produksi masih tinggi. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.